Di sini Imam Al-Ghazali menasihati muridnya ketika pada awalnya muridnya meminta nasihat kepada Imam Al-Ghazali, meskipun murid senior daripada Imam Al-Ghazali ini telah banyak membaca buku-buku karangan Imam Al-Ghazali, termasuk buku Ihya Ulumuddin dan karangan-karangan beliau yang lain. Tetapi Masya Allah, si murid seniornya ini pingin sekali kiranya Imam Al-Ghazali khusus memberikan nasihat kepada muridnya ini, kepada dia, berkenaan dengan ilmu yang manakah yang sangat bermanfaat dan paling bermanfaat untuknya ketika di yaumil akhir nanti, dan ilmu yang bermanfaat bagi dia yang dengan ilmu itu bisa menerangi kuburannya ketika dia kelak meninggal dunia. Jadi karena banyak ilmu yang dipelajari, banyak ilmu yang dihafal, baik itu bahasa Arab, baik itu tafsir, baik itu hafalan hadis, sudah banyak dihafal oleh murid seniornya Imam Al-Ghazali ini. Tetapi dia pingin meminta nasihat kepada gurunya supaya Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang khusus bagi dia, beberapa lembar kertas yang nasihat itu sangat berguna untuk dia, dan ilmu manakah yang paling bermanfaat bagi dia ketika di yaumil akhir, dan ilmu yang bisa menerangi kuburannya di di kuburan ketika dia telah meninggal nanti. Ini harapan daripada murid seniornya Imam Al-Ghazali. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, "I'lam ayyuhal waladu," ketahuilah wahai anakku sayang, wahai muridku sayang, "wal muhib," dan anakku yang tercinta, "al-aziz," yang perkasa, yang kuat, "atalallahu baqaka bi taatika," mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu untuk tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akhlaknya seorang guru kepada murid, pertama menjawabnya dengan panggilan wahai ya ayyuhal walad, wahai muridku tersayang, wahai muridku tercinta. Panggilan yang sopan dan santun seorang murid, seorang guru kepada muridnya. Kemudian ketika Imam Al-Ghazali mau menjawab apa yang menjadi permintaan dari murid seniornya ini, awal yang dilakukan, awal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali kepada murid seniornya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu untuk tetap ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hubungan yang sungguh sangat luar biasa antara seorang guru dengan muridnya, di mana guru mendoakan muridnya. Wasalaka bika sabila ahibbai, dan menunjukkan kepada kamu jalan menuju kekasihnya. Mudah-mudahan, dan Imam Al-Ghazali mendoakan yang kedua, supaya engkau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk berjalan di atas jalannya, di atas jalan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melanjutkan nasihatnya, "Inna mansyuran nasihati yuktabu fi dini risalah." Wahai muridku tersayang, sesungguhnya nasihat itu tersebar, kemudian tersampaikan, dan yuktabu, dan ditulis, min ma'danir risalah, dari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sumber-sumber hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Imam Al-Ghazali menasihati murid seniornya ini bahwa Masya Allah,
sungguh nasihat itu wahai muridku, anakku sayang, muridku tersayang, sungguh nasihat itu ada, tertulis, terpancar, tersebar dari sumber yang dipercaya, yaitu nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, in kana qad balagaka minhu, jika nasihat itu telah sampai kepadamu, jika hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepadamu, jika sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepadamu, nasihatun, yang isi daripada hadis Nabi, hadis-hadis Nabi SAW dan sunnah-sunnah Rasul SAW adalah nasihat dari beliau, nasihat dari Rasul SAW. Fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka untuk apa lagi kamu membutuhkan nasihatku wahai muridku. Subhanallah, nasihat itu sudah ada dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasul SAW. Nasihat dari ayat-ayat yang kita baca, yang engkau baca di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah nasihat. Yang kamu hafal di dalam hadis Nabi SAW, itu semua isinya nasihat. Wahai anakku, wahai muridku tercinta, wa illam ya, maka untuk apa lagi kamu membutuhkan nasihatku? Karena sebaik-baik perkataan, sebaik-baik nasihat adalah nasihat Allah dan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yablugaka fakul madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah. Kalaulah nasihat yang bersumber dari Al-Quran, kalaulah nasihat yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepadamu wahai anakku, wahai muridku tersayang, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah, maka apa yang telah engkau dapatkan dari sejak engkau belajar denganku sampai kamu meminta nasihat ini, dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun-tahun yang sebelumnya ini yang kamu pernah belajar dengan saya, ikut belajar dengan saya, mana sudah ilmu yang kau pelajari selama ini? Kalau toh ternyata nasihat Nabi SAW Al-Quran itu belum sampai, lantas apa sudah yang selama ini atau bertahun-tahun sebelumnya, bertahun-tahun sebelum ini kamu belajar dengan saya itu di mana? Di mana ilmunya? Di mana ilmu yang telah kamu pelajari tersebut? Masya Allah, masya Allah. Teguran yang indah, teguran sebuah nasihat yang menyejukkan hati muridnya, mengingatkan kepada muridnya sebagai teguran daripada Imam Al-Ghazali kepada muridnya tersayang, murid seniornya ini. Kalaulah nasihat itu belum sampai kepadamu wahai muridku, anakku tersayang, lantas kemana ilmu yang selama ini kamu pelajari dengan saya bertahun-tahun sebelumnya? Kemana ilmu itu? Masya Allah, masya Allah. Ini nasihat bagi saya dan kita semua. Masya Allah, kita ini sudah belajar, kita ini sudah hafal Al-Quran, kita ini sudah hafal hadis, hafal ayat-ayat Allah. Kemana bukti daripada hafalan kita, baik Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW, yang itu menjadikan sebuah nasihat untuk kita, yang itu menjadikan teguran bagi kita, yang itu menjadi penyemangat bagi kita. Tidak ada yang lain kecuali nasihat dari Allah dan Rasul SAW. Maka di sini Imam Al-Ghazali melanjutkan, ayyuhal waladu, wahai anakku, wahai santriku, wahai muridku tersayang, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salatu wassalam, di antara beberapa nasihat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada umatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda atau salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya, di mana
di antara tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling benci, tidak memperhatikan, tidak menghiraukan hambanya. Istighaluhu bima la ya'nihi. Ketika seseorang itu atau ketika hamba Allah, ketika umatku istighaluhu bima la ya'nihi. Kata Nabi SAW, ketika umatku, ketika hamba Allah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, Nabi SAW bersabda, di antara tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling, tidak peduli, tidak memperhatikan hambanya, di antara tandanya adalah kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Maknanya tidak juga yang kita lakukan ini adalah bernilai pahala, tidak juga yang kita lakukan ini bernilai dosa, tapi tidak bermanfaat. Itu menjadi tanda di mana Allah, menjadi salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling, tidak peduli, tidak memperhatikan kita. Bagaimana kalau perkara-perkara yang haram? Bagaimana kalau perkara-perkara dosa yang kita sibukkan diri kita dengan hal itu? Kita sibukkan diri dengan dosa, kita sibukkan diri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Allah sangat berpaling kepada kita? Berarti Allah sangat berpaling, sangat tidak peduli, sangat tidak memperhatikan kita. Kalaulah urusan-urusan yang tidak bermanfaat saja menjadikan Allah Subhanahu wa taala berpaling, tidak peduli dengan kita, apalah lagi dengan urusan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah lebih berpaling, lebih tidak peduli, lebih tidak memperhatikan kita. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini sesuai dengan apa yang dinasihatkan Imam Al-Ghazali, supaya kita pandai-pandai mengisi waktu untuk sesuatu yang bernilai pahala, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kita praktekkan sehingga kita menjadi hamba yang diperhatikan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.